Saya kesini untuk mengecek langsung apakah betul dua anak korban butuh atensi ataupun butuh perhatian, pendampingan psikologis, mengingat bahwa ada insiden horor yang terjadi yang mana keduanya ada di TKP. Yang kecil itu kan udah bisa dikit ngomong, nek nyenyen, nek nyenyen. Minta nenek semalaman itu, malam kemarin nangis. Ibu yakin ini udah ada di surganya Allah. Ini anak yang baik, ini anak yang cerdas. Di tengah kesunyian malam, warga Cikedokan, Cibitung, Jawa Barat digemparkan dengan peristiwa pembunuhan sadis. Seorang suami bernama Nando dengan tega menghabisi nyawa Mega, istrinya, di dalam sebuah kamar kontrakan. Di mana saat kejadian keji berlangsung, kedua anaknya sedang tertidur pulas. Dalam peristiwa tragis ini, Linda, orang tua korban, menjadi pihak yang paling tersakiti. Bagaimana tidak, Linda menemukan putrinya terbujur kaku di dalam kontrakan dengan kondisi mengenaskan. Di hari ke-7 sepeninggalan korban, saya Abraham Silaban sempat menemui kedua anak Mega dan Nando lalu berbincang dengan Linda. Linda pun menyampaikan jika dirinya ingin mendapatkan keadilan hukum atas peristiwa yang merenggut nyawa Mega, putri tercinta. Menurut Ibu, hukuman apa yang paling pantas diganjarkan kepada pelaku yang berbuat keji kepada putri Ibu dan tentu saja merusak masa depan dua anak kandungnya sendiri? Saya sih berharap hukuman seberat-beratnya, seandainya bisa, hukuman mati. Kalau memungkinkan, hukuman mati. Sepeninggalan Mega, kedua buah hatinya kini tinggal bersama Linda, neneknya. Seperti apa kondisi kedua anak Mega saat ini? Saya Abraham Silaban akan menemuinya. Sobat, saya Abraham Silaban, saya kembali datangi kediaman almarhumah Mega Suryani Dewi, rumah dari ibundanya yaitu Ibu Linda, yang mana Ibu Linda kini merawat dua buah hati yang ditinggalkan oleh almarhumah. Saya kesini untuk mengecek langsung apakah betul dua anak korban butuh atensi ataupun butuh perhatian, pendampingan psikologis, mengingat bahwa ada insiden horor yang terjadi yang mana keduanya ada di TKP, yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh Nando terhadap istrinya Mega Suryani Dewi. Sobat, saya Abraham Silaban, saya sengaja kembali datang ke Tambun di kediaman almarhumah Mega Suryani Dewi. Saya kembali bertemu dengan Ibunda Mega Suryani Dewi, Ibunda almarhumah. Kami ingin mengecek keadaan yang bersangkutan dan kami dengar ada beberapa hal yang penting kami juga ingin dalami. Ini kaitannya dengan keadaan psikologis keluarga yang betul-betul terpukul setelah peristiwa ini terjadi. Pertama, kami juga dengar bahwa kondisi anak-anaknya yang juga saat ini dalam posisi sulit karena mereka disebutkan merindukan ibunya. Bu, semoga sehat terus ya Bu Linda ya. Ini kan sudah 2 minggu ini Bu, peristiwanya berlalu Bu. Pelan-pelan sudah bisa move on atau pelan-pelan apa yang sudah mulai dilakukan oleh keluarga Bu? Jujur, semakin lama justru makin terasa kangennya sama Mega. Ingat
inget terus sama Mega, apalagi kalau ngeliat anaknya lagi lucunya, jadi makin kerasa sayanya, kok makin sayang, bukan makin sayang, makin rindu gitu. Jadi rasa apa masih ada, apa emang Mega udah nggak ada, masih ya, saya dari tadi masih ngomong aja nggak percaya juga, belum percaya juga, apa Neng udah nggak ada ya Neng gitu ya. Jadi makin kerasa gitu. Tadi sepintas saya ngeliat foto dia, ya itu makin terasa sama saya, makin kangen sayanya. Lihat anaknya juga Makin teringat. makin teringat jadinya. Lihatnya apalagi ngeliat dia pada tidur gitu ya, lagi lucu-lucunya tuh anak-anak kan, lagi butuh mamahnya ada yang ngambil, ya itu makin terasa sama sayanya. Ya, kami bisa merasakan sebetulnya suasana emosional, suasana duka masih terasa ya di kediaman ini ya. Karena bagaimanapun tentu nggak bisa dengan mudah Bu, untuk bisa lewat dari perkara ini semua. Saya dengar malah semakin hari mereka mencari-cari ibunya. Betul. Iya, betul. Yang kecil itu kan udah bisa dikit ngomong, Nek nyenyen, Nek nyenyen. Minta nenek semalaman itu, malam kemarin nangis. Mulai terasa kali kangen ya, oh mama nggak ada kali gitu ya. Iya, itu udah bisa ngomong gitu, Nek nyenyen, nangis, terdiem lagi, Nek nyenyen, minta nenek kali. Ya, karena usianya masih 1 tahun ya Bu ya. Masih asik kan, ya, ya masih asik. Memang almarhumah juga memang dulu sekalipun bekerja tetap memenuhi kebutuhan asinya ya Bu ya, asi eksklusifnya ya. Iya. Luar biasa nih. Selalu, iya selalu. Asal pulang aja, udah langsung bersih, udah kasih nenek dulu arsip, kasihan katanya. Selalu begitu. Di tengah suasana hati yang memang sedang dilanda duka seperti ini, Bu Linda, kami ingin tahu bagaimana kemudian Bu Linda bisa melewati ini semua. Karena bagaimanapun ibu kan juga yang merawat cucu ibu. Kami dengar nggak bisa lepas dari Bu Linda ya, nggak bisa lepas dari neneknya, perhatiannya. Harus kemana ada neneknya, mereka maunya ke situ. Bener ya? Iya, yang gede tuh memeluk saya kan, minta dipeluk, nggak tahu kenapa minta dipeluk, megang saya kenceng itu kan ya. Terus yang kecil juga lihat kakaknya meluk, jadinya kan nangis, pengen dipeluk juga gitu. Mungkin biasa ya, ada 2 kali ya, ada mama ada papanya kali, dua-duanya pengen dipeluk saya, nangis. Yang kecil mah nangis, yang gede mah emang pengen meluk. Terus saya jadinya ya inget lagi gitu ya, sekarang mau gimana ya, tetap tanggung jawab saya harus kuat, tetap saya harus berusaha besarin mereka, harus bisa bersama abangnya mau tanggung jawab katanya, ya saya harus bisa. Kami dengar anak pertama AR ini ya, dia sempat ketemu dengan psikolog, sempat dipertemukan dengan psikolog betul, ya? 2 kali ya? 2 kali, betul. Oke. Apa yang ditanyakan oleh psikolog, bagaimana komunikasinya kemarin Bu? Cuma tanya, emang dikasih HP katanya gitu ya, akhir-akhir ini aja karena sering kayak kalau orang gede labil kali ya anaknya, supaya dia tenang gitu kan, nangis mulu kalau kasih itu agak diem, tapi nggak selalu kayak barusan kan lihat sendiri, enggak kan, cuma main radio aja, yang penting ada lagunya. Terus tapi enggak bilang apa, cuma nanya itu. Terus apalagi enggak ada yang gimana apa dia rewel, enggak juga kata saya. Yang gede enggak juga, tapi yang kecil emang kemarin iya, semenjak ibunya meninggal baru kemarin tuh rewel sekali kata saya, malam-malam semalaman nanya, mungkin pengen asik kali itu. Kalau yang lainnya mah enggak,
dokternya juga nggak bilang apa-apa, cuma tanya-tanya itu aja, udah gitu aja. Kalau dari neneknya sendiri, dari Bu Linda sendiri, ngelihat nggak sih Bu ada yang berbeda gelagat dari kedua anak ini, terutama yang pertama ya Bu ya, yang maaf Bu, saya harus sampaikan ini Bu, ini temuan saya di lapangan yang saya bisa lihat dengan mata kepala saya sendiri, tanpa mengurangi rasa hormat saya sekali lagi ya Bu ya. Mohon maaf, saya melihat ada bentuk tangan anak kecil itu di tembok kontrakannya, dan waktu diduga itu dari anak pertama, dari AR itu. Ada yang berubah nggak dari yang bersangkutan? Ada yang berubah nggak dari cucu ibu ini kira-kira? Saya sih ngelihatnya sekarang enggak, ya biasa aja. Ya itu cuma waktu saya gedor-gedor pintu, waktu saya mau ke rumahnya, waktu saya mau nganterin mereka itu, saya didorong dia, nggak boleh. Tapi Bu Linda, ini mengenai tanggung jawab terhadap cucu-cucunya Ibu. Ini yang menjadi tujuan utama kami datang ke sini. Yang kami ingin tanyakan adalah betul kesiapan dari Bu Linda untuk merawat cucu-cucu Ibu ini. Bahkan kami juga dengar tadi ada tanggung jawab dari kakaknya almarhumah yang siap untuk membesarkan dua keponakannya ini. Betul. Insya Allah, sekuat tenaga insya Allah saya besarkan mereka ya dengan sekuat saya, dengan abangnya almarhum. Insya Allah juga adiknya mau berusaha juga, kita sama-sama aja. Ini anak dua ini kita harus bisa membesarkan, mendidiknya dengan baik supaya mereka juga merasa hangatnya kasih sayang kita semua, gitu aja. Oke, sudah siap. Dan tadi disebutkan memang secara psikologis memang dekat ya sama neneknya ya. Tadi kan saya juga lihat ini sobat, bahwa Bu Linda itu begitu dekat dengan kedua cucunya ya. Terutama cucu yang kedua itu seakan tidak bisa lepas dari Bu Linda. Mungkin dengan kondisi seperti ini ya, kehilangan ibu secara tiba-tiba begini ya. Tapi saya harus tanyakan lagi nih, mohon maaf Ibu ya, mengenai masa depan kedua anak ini, apakah sudah dibicarakan dengan pihak keluarga laki-laki, keluarga Nando dalam hal ini? Semoga Allah bagi semua amal baik-baik dan karena di alam kubur. Ibu yakin ini udah ada di surganya Allah. Dengan anak yang baik, dengan anak yang cerdas. Saya harus tanyakan lagi nih, mohon maaf Ibu ya, mengenai masa depan kedua anak ini, apakah sudah dibicarakan dengan pihak keluarga laki-laki, keluarga Nando dalam hal ini? Tidak sama sekali. Tidak ada sama sekali. Mereka pernah bilang ke Bapak lewat Babinsa. Babinsa menyampaikan dari pihak sana katanya mau minta maaf. Udah 2 hari apa 3 hari waktu kejadian. Terus saya bilang kayaknya udah terlambat. Kenapa waktu kita ketemu di polsek mereka malah menghindar? Mereka seolah-olah nggak kenal saya. Waktu di polsek kan, untuk apa sekarang baru bilang? Itu menurut saya. Terus berapa hari lagi Deden ke sana mau ngambil motor namanya Mega. Mereka ya keluarga kayaknya minta maaf ke Deden. Terus mereka kasih amplop katanya ya. Kata Deden nggak usah, kemarin kemana aja. Deden bilang gitu. Udah gitu aja. Sampai sekarang nggak ada lagi cerita. Malah saya dengar mereka ibunya si itu minta maafnya malah ke ibu kontrakan. Saya dengar, kata saya udah nggak apa-apa, saya bilang gitu. Mungkin mereka nggak merasa bersalah mungkin ya,
kalau begitu ke ibu kontrakan minta maaf, kenapa ke saya enggak gitu. Udah saya itu aja. Artinya belum ada komunikasi yang dibangun antara keluarga Nando dengan Bu Linda ya? Belum ada. Baik itu melalui pesan singkat maupun via telepon atau bertatap muka setelah peristiwa ini langsung. Iya. Jadi saya harus pastikan mengenai anak ini pun cucu-cucu mereka juga kan ini termasuk ya Bu ya? Ya walau Artinya, bagaimana tetap betul, cucunya. tetap. Nah, artinya belum ada komunikasi mengenai bagaimana nanti masa depan cucu-cucunya ini. Belum. Oke. Andai kata memang pada akhirnya ingin ditanggung-jawabi dari pihak keluarga laki-laki, apa tanggapan Bu Linda? Saya tidak mau. Biarin aja. Saya tetap dengan saya, anak saya yang pertama sama anak yang ketiga. Udah itu aja. Saya nggak mau ada bantuan apapun dari mereka. Bukan saya sombong, bukan saya merasa mampu. Saya nggak mau. Saya merasa maaf. Saya merasa mereka jahat. Udah itu aja. Mereka udah jahat sama Mega. Itu aja udah. Saya nggak mau. Mudah-mudahan ada rezekinya aja anak-anak. Insya Allah bisa sekolah, bisa kayak mamahnya. Udah itu aja. Saya nggak mau. Mohon maaf, andai kata memang pihak keluarga Nando bersedia untuk membantu nafkah dan lain sebagainya, tanggapan Ibu, reaksi Ibu tetap tidak mau menerima? Tidak mau. Untuk Tidak mau. cucu-cucu Ibu? Iya. Saya tetap tidak mau. Takutnya saya bisa merasakan gimana Meganya ini. Saya bisa merasakan Mega, seandainya Mega ada juga mungkin dia nggak mau. Kayaknya nggak mau. Kayaknya Mega mau udah anak Neng urus aja sama ibu, biayain sama ibu sama kakak. Mega paling begitu. Saya yakin begitu. Makanya biarin aja anak-anak. Insya Allah saya, yang penting saya panjang umur, saya sehat. Insya Allah. Saya udah niat membesarkan anak-anak bersama Bapak, Deden, sama Fahmi. Insya Allah. Insya Allah bisa. Nando ini adalah orang yang di luar dugaan lah, Ya, seperti di ini luar dugaan. perilakunya. Bu, ya. Betul, di luar dugaan. Dan orangnya sebetulnya Ibu lihat tadinya sebetulnya nggak ada masalah ya Bu Iya. ya, itu sehingga pada akhirnya jadi menantu Ibu. Andai katakan ini sudah terjadi Bu, andai kata ada pelaku yang ada di hadapan Ibu, andai kata pelaku ada di hadapan Ibu dan bicara langsung kepada Ibu, apa yang mau Ibu sampaikan? Saya nggak bisa ngomong apa-apa, yang jelas saya saat ini entah sampai kapan saya nggak pengen ngelihat dia. Saya nggak pengen ngelihat dia. Makanya besok ada PK ulang juga saya nggak mau ikut. Yang jelas itu aja, saya nggak mau lihat dia. Udah tutup. Saya nggak mau inget-inget dia. Nggak mau. Pokoknya saya nggak mau ngelihat dia. Judulnya. Apalagi saya harus bicara sama dia, ngelihat aja saya udah nggak mau, saya nggak kuat. Saya selalu ngebayangin kejamnya dia, itu aja udah. Makanya saya nggak mau lihat dia. Saya, Abraham Silaban, menemui orang tua korban tepat di hari ke-14 Mega berpulang. Sore itu Linda hendak mengunjungi makam Mega. Saya bersama tim AB Plus menemani Linda menuju pusara putri tercintanya yang jaraknya hanya beberapa kilo saja dari kediaman keluarga. Sepanjang perjalanan tak ada banyak kata terucap, raut kesedihan masih terlihat di wajah Linda. Setibanya di tempat peristirahatan Mega, untayan doa dilantunkan Linda untuk anak tercinta. Linda berdoa agar Mega tenang dan mendapatkan tempat terbaik di sisi ilahi. Suasana syahdu semakin terasa ketika Linda mengungkapkan kerinduannya terhadap Mega di atas pusara. Sobat, saya ada di sini di tempat peristirahatan terakhir almarhumah Mega bersama dengan Ibunda, Ibu Linda. Tentu
ini menjadi pukulan yang barangkali akan sulit dilupakan, butuh waktu untuk bisa melupakan ini semua. Kuat ya Bu. Kami hadir di sini, saya Abraham Silaban bersama dengan Bu Linda datang ke sini. Kami menyekar di makam dari almarhumah. Sekaligus saya secara pribadi ya, selain kami bisa merasakan haru yang begitu dalam di tempat ini ya, Mega pergi, almarhumah pergi sebagai seorang putri, dan pergi juga sebagai seorang istri, pergi berpulang sebagai ibu dari 2 orang anaknya. Di balik ini semua, jangan sampai ada kejadian serupa. Kasus kekerasan dalam rumah tangga harus dihentikan. Ini bukan hanya duka, tapi ini adalah pesan bagi kita semua. Yang kuat ya Bu. Tenang ya, anak-anak dan ibu urus. Itu pesan ibu. Insya Allah ibu kuat. Insya Allah ibu bisa bawa amanah. Ibu urus dengan ikhlas, dengan sekuat tenaga dan sehingga itu pikiran ibu bersama kakak. Yang penting dan tenang di sana ya. Dan juga dari ibu sayang amat Neng. Neng tenang ya sayang. Udah sama ibu, aman sama ibu. Pasti ibu urusin sampai gede. Sayang ya. Neng tenang ya. Semoga Allah bagi semua amal baik Neng. Neng tenang di alam kubur. Ibu yakin Neng udah ada di surganya Allah. Neng anak yang baik, Neng anak yang cerdas. Pisau itulah yang kebetulan digunakan oleh tersangka langsung secara spontan untuk menghabisi nyawa korban. Spontan. Spontan. Ini tidak direncanakan sama sekali. Tidak. Begitu keji, Pak Hasan, Anda menyatakan ini tidak direncanakan sama sekali. Ya, ini sangat spontan karena saat itu tersangka tersulut emosi. Di kontrakan berukuran 3x3 inilah Mega meregang nyawa. Dan pada episode ini kita akan ulas kembali bagaimana peristiwa memilukan tersebut terjadi. Pak Hasan, berkenan kalau kita melihat langsung? Ya, kita langsung. Ya. Sobat, ini untuk pertama kali kita akan melihat langsung tempat kejadian perkara. Ini peristiwa tentu saja yang mengejutkan banyak pihak, di mana suami membunuh istrinya, suami yang bernama Nando membunuh Mega Suryani Dewi, dan di TKP ada 2 anak dari korban maupun pelaku. Ya, sobat, kita langsung masuk. Mohon maaf sobat, saya harus katakan di depan ini saja bau tak sedap masih tercium. Kita langsung masuk.
Jadi balik lagi Pak Hasan, bisa dijelaskan kepada kami, yang tinggal di rumah ini berarti 4 orang ya? 4 orang. Ada Tersangka yang bernama Nando, ada istrinya Mega, almarhum Mega Suryani Dewi ya? Suryani Dewi. Dan juga ada 2 orang anaknya, 3 tahun dan hampir 1 tahun. 1 tahun. Bisa jelaskan kepada kami kronologi itu ketika kekerasan dilakukan dan pada akhirnya berujung pembunuhan seperti apa ya? Jadi kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis malam 7 September 2023 sekira pukul 22.00 waktu Indonesia bagian barat. Sebelum terjadi aksi pembunuhan tersebut, di sini tersangka dan korban sempat terjadi cekcok dan beradu mulut. Saat itu tersangka sempat menampar korban sebanyak 1 kali ke pipi kirinya, lalu mencekik leher korban menggunakan tangan kiri, lalu membawa korban ke arah dapur, menyeret korban ke arah dapur. Ke sini ya? Ya. Maaf. Ya. Dan disinilah terjadi aksi pembunuhan tersebut. Mohon maaf, kita nggak bisa terlalu ke dalam ya. Jadi di sini kebetulan posisi pisau dapur saat itu ada di pojok sana, di dekat sana. Kemudian pisau itulah yang kebetulan digunakan oleh tersangka langsung secara spontan untuk menghabisi nyawa korban. Spontan? Spontan. Ini tidak direncanakan sama sekali? Tidak. Begitu keji, Pak Hasan, Anda menyatakan ini tidak direncanakan sama sekali? Ya, ini sangat spontan karena saat itu tersangka tersulut emosi ya. Karena murni motifnya karena sakit hati dipicu oleh faktor ekonomi, keributan. Keributannya oleh faktor ekonomi? Betul. Oke, jadi dirasa bahwa suami tidak memenuhi ekspektasi atau seperti apa? Lebih kurang seperti itu karena perbedaan penghasilan. Jadi pada saat peristiwa pembunuhan tersebut kita bisa lihat di sini ada sekat. Ini ada sekat ya? Sekat Coba lemari. sini. Dan lemari inilah yang digunakan menjadi pembatas antara tempat istirahat antara korban dan tersangka di sini, dan tempat istirahat kedua anaknya di sini. Ini kita bisa lihat ada kasurnya kedua anaknya. Coba sebentar, yuk kita lihat. Ini dia. Oke. Di sini ya? Di sini. Posisinya ini sebelumnya ini ada di bawah. Jadi disinilah tempat kedua anaknya tersebut istirahat. Posisinya kasur ini ada di bawah dan kedua anaknya tertidur pulas di sini. Dan jadi di sini ada pembatas lemari tempat mereka istirahat. Saat aksi keributan, anaknya sedang berada di sini. Betul, sedang tertidur dan mereka ribut di bagian sini. Oke. Jadi informasi yang disebutkan bahwa mohon maaf ya, aksi melukai leher dari almarhumah itu dilakukan di depan buah hatinya itu tidak benar sama sekali? Tidak benar. Tidak benar ya? Karena kebetulan posisi dan bentuk kontrakannya cukup kecil, mohon maaf. Jadi analoginya mungkin kedua anaknya berada posisi yang di dalam kontrakan, sama-sama dalam kontrakan. Oke. Kata kita lihat juga di sini sobat, ini masih berantakan ya. Ini kita lihat nih. Memang ada bantal dan kemudian juga ya kita bisa lihat lah di sini sobat. Di sini ini properti dari korban ya? Betul, korban dan tersangka tempat mereka istirahat. Oke. Di sini bau tak sedap masih terasa, tapi dengan kondisi di sini saya bisa lihat nih sobat, ini masih ada bercak darah ya, bercak darah yang ada di sini. Dan betulkah ini bercak darah yang sempat disentuh oleh anak dari korban? Betul. Sesaat beberapa jam setelah kejadian, setelah jasad korban dimandikan oleh tersangka, lalu setelah bersih, lalu jasad korban dibawa oleh tersangka, ditidurkan di sini. Setelah jasad korban ditiduri, ditutupi oleh handuk berwarna hijau. Di situ ada jeda beberapa jam saat tersangka bingung harus apa setelah itu. Disitulah anaknya terbangun dan kebetulan ada sisa darah yang belum sempat dibersihkan oleh tersangka. Itulah yang dipakai oleh anaknya. Mengenai pelaku yang sempat pergi dan kemudian korban sempat ditaruh di sini. Dan dimandikan kami dengar sesaat setelah korban dipastikan meninggal dunia, dibawa ke dalam lalu dimandikan, dibersihkan, sangat bersih. Setelah bersih lalu jasad korban ditiduri di sini dan langsung diselimuti menggunakan selimut berwarna hijau. Kami dapat informasi juga bahwa pelaku membersihkan darah dari korban menggunakan baju anaknya. Menggunakan baju anak yang kebetulan sudah tidak dipakai lagi. Oke. Dan itu yang digunakan untuk melap itu. Betul. Oke. Dan kemudian disinilah kemudian dibaringkan.
Betul. Di sini sempat dibaringkan korban ditutupi selimut. Tutupi selimut. Oke, begitu ditutupi selimut, Pak Kanit, Pak Hasan, kami dengar juga orang tuanya masuk ya. Ketika dia mengunjungi anaknya dan menemukan bahwa sudah tidak bernyawa lagi korban di sini. Betul, saat itu setelah anaknya dititipkan, itu ada jeda sekitar 1 hari 4 jam sebelum kejadian tersebut dilaporkan dan kami ketahui di Polsek Cikarang Barat. Setelah dititipkan anaknya di rumah kedua mertuanya, lalu pelaku kebingungan dan kembali ke rumah orang tua kandungnya. Dan disitulah pelaku sempat ada jeda waktu untuk bercerita kepada kedua orang tuanya dan memutuskan untuk menyerahkan diri ke Mako Polsek Cikarang Barat. Oke, jadi dia menyerahkan diri setelah ditemukan bahwa ada Betul. korban di sini. Saat itu mertuanya curiga, kenapa sudah sampai hampir 1 hari anaknya tidak diambil kembali oleh pelaku. Disitulah kebetulan ibu dari korban langsung datang ke sini dan mengambil kunci kontrakan dan dibuka. Dan disitulah ibu korban melihat menemukan sesaat bersamaan dan kami datang ke TKP. Oke, kita bergeser ke sini, Pak Hasan. Kami ingin tahu kemudian tindak kekerasan disebutkan sudah terjadi berkali-kali. Bahkan kami dengar juga warga ini sudah mulai terganggu, terusik. Kami juga mendengar korban sempat melaporkan adanya dugaan tindak kekerasan yang dilakukan oleh tersangka. Mengapa tak lantas ini ditindaklanjuti? Oke, sebelumnya saya klarifikasi dulu tentang tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh pelaku. Isu beredar pertama adalah terkait korban sedang hamil. Saat itu terjadi KDRT. Untuk dicatat dan diketahui bersama bahwa mereka itu cekcok dan ribut itu sangat sering. Gitu. Dan posisinya saat itu Mega hamil itu jauh sebelum peristiwa tersebut dilaporkan. Sehingga saat itu Mega sedang mengandung anak keduanya yang yang berusia 1 tahun ini. Betul, itu tidak ada hubungan dengan pelaporan yang dilaporkan oleh Mega. Artinya setahun yang lalu. Ya, hampir 1 tahun yang lalu, seperti itu. Jadi kejadian viral tersebut baru kami ketahui setelah adanya aksi pembunuhan. Terkait masalah laporan KDRT tersebut, laporan tersebut sudah pernah dilaporkan ke Polres Metro Bekasi pada tanggal 7 Agustus tahun 2023. Saat itu pihak Polres sudah mengambil visum, dilakukan visum dan hasil visum sudah diterima oleh pihak Polres. Namun saat itu Mega memutuskan untuk pulang dan belum sempat diambil keterangan saat itu. Nah, pihak Polres sudah mengkonfirmasi berapa kali dan sempat mengirimkan undangan klarifikasi ke Mega untuk datang ke Polres dan sempat beberapa kali menghubungi lewat by phone dan WA. Tapi saat itu kebetulan Mega berhalangan untuk datang ke Polres untuk dimintai keterangan. Publik juga masuk kepada pertanyaan apakah pelaku ini memiliki kondisi kejiwaan tertentu, Pak Hasan? Setelah kami lakukan tes dan integrasi, pelaku tidak memiliki gangguan kesehatan dan normal. Apakah yang bersangkutan ketika diinterogasi oleh Pak Hasan selaku Kait Reskrim Polsek Cikarang Barat mengakui perbuatannya iya, tapi apakah yang bersangkutan menyesali perbuatannya? Tersangka mengakui perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya. Ia menyesali perbuatannya. Menyesali perbuatannya. Meskipun peristiwa itu sangat keji ya Pak. Dan sulit Pak emang Hasan. untuk diterima. Sulit untuk diterima ketika melukai itu memang di bagian leher ya. Betul. Oke. Apa pesan yang ingin disampaikan oleh Pak Hasan? Ini tentu saja kita hadir di sini untuk memberikan pesan kepada publik di luar sana agar peristiwa ini semata-mata juga nggak terjadi di mana-mana tempat, Pak Hasan. Betul. Jadi untuk pesan ke seluruh masyarakat Indonesia, khususnya perempuan, tindak kekerasan di dalam rumah tangga ini tidak hanya juga terjadi, bukan hanya terjadi di perempuan, itu juga bisa terjadi di laki-laki. Jadi barang siapapun yang merasa mengalami tindak pidana kekerasan di dalam rumah tangga, silakan saja melapor. Silakan melapor dan langsung saja peran aktif. Langsung ketika dimintai keterangan oleh polisi, langsung saja, tidak usah takut karena polisi pasti akan memberikan safe house dan lain-lain bagi siapa saja korban yang mengalami tindak kekerasan di dalam rumah tangga. Jadi untuk siapapun jangan ragu untuk melapor dan jangan juga takut untuk dimintai keterangan karena bisa berakibat kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Kalaupun laporan tak lantas langsung ditahan ya sebetulnya ya, Betul. Pak Hasan ya, karena sebetulnya ada mekanisme Betul. mediasi ataupun restoratif justice. Betul. Setidaknya dilakukan untuk memediasi upaya-upaya kekerasan terhadap
pasangan suami istri ataupun kekerasan dalam rumah tangga ya? Betul, khususnya untuk penanganan juga secara umum maupun di Polres khususnya, dalam kasus ini kita sulit untuk mendapatkan informasi yang detail ketika memang dari pihak pelapor ataupun korban itu pun belum kita minta keterangan, kita belum bisa mendapat keterangan karena mungkin ada kendala kesibukan dan pekerjaan selain itu. Terima kasih sekali lagi AKP Said Hasan, Kanit Reskrim Polsek Cikarang Barat sudah berbincang bersama kami. Kami sekali lagi hadir di sini untuk memberikan keterangan selengkap-lengkapnya kepada sobat semua yang bertanya-tanya tentu saja di luar sana, dan kami melakukan ini dengan berhati-hati tentu saja di sini dan menghormati segala keadaan dari pihak keluarga yang sedang berduka. Jangan membiarkan diri kita sendiri pada saat kita mengalami kekerasan. Cari seseorang yang bisa menjadi tempat kita bercerita, tempat kita untuk bernaung setidaknya, kembali ke keluarga gitu. Dan jangan bilang bahwa kekerasan dalam rumah tangga ini adalah aib. Suasana duka menyelimuti prosesi pemakaman SB, seorang pria yang dibakar oleh mantan suami, sang kekasih. SB meregang nyawa setelah terbakar hebat dan menceburkan diri ke kali. Nyawa SB tak tertolong lantaran tenggelam dan banyak meminum air kali, serta kondisi luka bakar di sekujur tubuh. Lihat dengan mata kepala saya sendiri, lihat istri saya dengan lelaki yang emang saya cari. Ternyata memang lelakinya dia. Ya saya siram seperti ini. Waktu keadaannya pas dia duduk, saya datang langsung, kan ketutupan gerobak tuh Pak. Dia nggak lihat saya udah masuk dalam. Saya langsung siram. Saya siram kan dia langsung lari dia belak ke kanan ke badan istri saya. Langsung dia teriak, ada apa-apaan nih? Saya bilang langsung mati kamu. Langsung bedak. Belum pernah ada kata-kata dari istri saya itu saya minta pisah gitu. Ya bahkan dia pernah ada kata-kata yang pernah saya dengar, saya nggak bakal bisa lihat dia kan. Istri saya bilang, ayah nanti kalau kita mati kita kuburnya bersama. Kuburan nggak boleh pisah. Biar sampai saya mati cinta sama dia. Tindak kekerasan dalam rumah tangga dirasakan pula kalangan selebritis. Karen Teresia Puro yang merupakan penyintas KDRT menceritakan masa kelamnya kepada kami tim AB+. Karen bercerita, kekerasan yang dialaminya tak hanya fisik, namun juga verbal. Pastinya kekerasan dalam rumah tangga itu kita antara sadar dan tidak sadar ya, bahwa itu kekerasan gitu loh. Kekerasannya mulai dari kecil-kecilan aja verbal gitu. Gitu kan. Kamu pakai baju kok gitu sih gitu kan. Kok you look ugly now gitu kan. Jadi verbal gitu. Menjatuhkan kita punya self esteem gitu. Lama-lama bentak, lama-lama nanti cubit, nanti lama-lama pukul, lama-lama nyekek, ya. Lama-lama bakbuk udah kayak samsak kita, gitu. Saya alami semua. Jadi mulai dari KDRT itu kan ada beberapa ya, psikis, finansial, dan fisik. Ya tiga-tiganya saya alami. Wah, sampai saya istilahnya udah segala sesuatunya, saya udah istilahnya udah kehilangan segalanya sampai anak saya satu-satunya Zefania meninggal dunia dan sampai sekarang kasus hukumnya belum selesai. Sekarang sudah dipindahkan ke Polda Metro Jaya ya. Gini, segala sesuatunya korban KDRT itu yang dibutuhkan adalah support system. Support system dimulai dari keluarga sendiri, orang-orang terdekat kita.
mensupport kita bahwa kita nih nggak sendiri loh, gitu. Jangan membiarkan diri kita sendiri pada saat kita mengalami kekerasan. Cari seseorang yang bisa menjadi tempat kita bercerita, tempat kita untuk bernaung setidaknya, kembali ke keluarga gitu. Dan jangan bilang bahwa kekerasan dalam rumah tangga ini adalah aib. Kayak, oh saya harus menutupi aib suami saya, jadi saya tidak akan bercerita kepada keluarga saya. No. Kalau itu sudah masuk dalam ranah kekerasan dalam rumah tangga, kembalilah ke keluargamu. Nih gini, pertama saya nih sebetulnya sudah mendapatkan KDRT ini sebetulnya udah lama. Jadi namanya anxiety attack atau gangguan kecemasan itu sudah saya alami itu dari awal pernikahan sebetulnya. Nah, akhirnya saya pergi ke psikolog. Saya mengalami gangguan cemas. Lalu akhirnya dari psikolog, dari terapi-terapi ternyata udah masuk psikosomatis yang akhirnya menyerang kayak GERD gitu ya. Keringet dingin, sakit kepala, mual, sampai mau muntah gitu, itu udah masuk ke psikosomatis. Jadi ini ranahnya bukan ranah psikolog lagi nih, tapi udah ranahnya psikiater. Kita harus pergi ke psikiater dan meminum obat yang obat antidepresan. Ya, sampai akhirnya itu saya mengalami gangguan cemas itu dan akhirnya menjadi disorder, anxiety disorder. Itu cukup lama, jadi saya minum obat sekitar 8 tahun dan saya sudah lepas obat sekitar 1,5 tahun. Jadi udah jelas nih, saya punya bukti bahwa saya dipukuli nih, ya kan, dipukuli, lalu udah visum psikiatrum, visum segalanya ke rumah sakit dan lain-lain. Masuknya ke KDRT psikis pasal saya, dan si terlapor atau terlapor ini, mantan suami ini, diketok palunya bersalah. Cuman hukumannya biasanya nih, hukuman untuk KDRT itu hanya 3 bulan penjara dengan masa percobaan 1 bulan. Bebas. Jadi itu bebas. Jadi selama ini kita berproses for nothing sebetulnya. Tapi dia sebagai orang yang sudah mempunyai catatan kriminal aja gitu loh untuk KDRT gitu. Jadi benar-benar fight-nya itu lama banget dan hasilnya itu tidak sesuai dengan apa yang keadilan yang kita mau sebetulnya sebagai seorang perempuan. Harus berani speak up dan harus seperti yang tadi saya bilang bahwa kita harus mencari support system dulu pertama. Ketika kita sendirian, kita nggak akan berani untuk ngelawan. Tapi ketika kita tahu bahwa kita punya support system, punya orang-orang yang bisa melindungi kita, itu entah itu adik kita, kakak kita, ayah kita, atau sepupu siapapun itu, jadikanlah tumpuan kepada mereka. Jadi kalau ada kekerasan yang terjadi, gitu, dia tahu bahwa dia tidak sendiri dan langsung melapor kepada pihak yang berwajib.